Eksekutif Carta Politika. Ya. Oke. Nah, oke. Business now setelah kalah dari pemilu, dari Pilpres. Dia langsung tembak. How is business doing now? Very good. Oh, really? Nggak Ya. ngaruh jadinya dong pemilu. Karena gini, sebenarnya yang menarik adalah kalau bicara mengenai pasca pemilu 2024, kalau ditanya pasti ada penurunan, yes. Tapi apakah hanya kepada yang misalnya pas Pilpres kalah? No. Karena the problem is pemilu baru 5 tahun lagi, pilkada baru 5 tahun lagi, karena dibikin serentak juga. Jadi notabene sebenarnya praktis 4 tahun dari sekarang, semua lembaga konsultan politik dan lembaga survei bisa dibilang nggak punya momen besar. Jadi problemnya nggak ada kaitannya dengan yang menang atau yang kalah pemilu. Oke. Tapi kalau pertanyaannya terus nganggur semua dong, Iya. lulus semua gitu yang namanya lembaga survei, nggak juga gitu ternyata. Kita ada survei 3 kali, misalnya tahun ini konteks survei nasional, ada 3 misalnya kepala daerah yang kemarin kita bantu pada saat pilkada menang, minta dilanjutkan untuk semacam saya sempat jadi tim transisi, ada juga di 2 daerah yang kita jadi tim perumus kebijakan, artinya pendampingan tetap jalan. Oke. Kalau ditanya lebih bagus atau enggak dibanding yang menang, I don't know, karena gue nggak nanyain ke mereka, but I mean tetap ada pekerjaan, tentu saja tidak dalam konteks panen seperti masa tahun pemilu atau tahun pilkada. Oke, jadi karena aku ngelihatnya kalau di Amerika Demokrat kalah, jadi Demokrat strategis ya ada tiarap lah sekarang gitu. Nggak juga, karena sebenarnya kan Partai Demokrat tetap didampingi, tapi Iya dalam sih. konteks positioning sebagai oposan gitu kan. Iya. Dan bahwa kemudian logikanya untuk mendapatkan pekerjaan lebih mudah ketika nempel ke yang menang. Kan kita tahu tuh Kodari bukan hanya dapat kerjaan, dapat posisi sebagai KSP sekarang. Hasan Nasbi sempat jadi PCO, Yap. sekarang jadi komisaris. Efeknya mungkin lebih ke kalau yang pengen punya jabatan, dia akan lebih punya akses. Gua kebetulan nggak tertarik. Emang nggak pernah tertarik punya jabatan? Nggak, sama sekali dalam konteks masuk sistem ya. Tapi pernah ditawarin nggak selama waktu 2014 yes. Ditawarin 2015 jadi apa waktu itu? Zaman itu salah satu yang dipanggil untuk bantu di tim staf istana. Oh, jadi kayak KSP-nya gitu. Lebih ke arah kalau nggak stafnya Seskap atau Setnek. Oke. Cuma 2014 kan lo tahu gue baru mungkin waktu itu 32 tahun. So gue pikir bukan dalam konteks nggak mau ya, kalau itu lebih ke arah gila di 32 tahun gue tertato menjadi bagian dari istana, dan gue melihat dengan mata kepala sendiri sejarah kayak Andi Malarangeng, Daniel Sparengga yang menurut gue itu salah satu yang boosternya cepat banget pada saat jadi pengamat politik, dan ketika masuk dalam sistem terlalu cepat pada titik itu juga stagnasi terjadi. Saat itu gue masih menggelora untuk kemudian nyobain macem-macem, jadi enggak lah saat itu. Bukannya aku ngeliatnya justru emang zaman pas muda-mudanya ya itu lebih bagus untuk masuk. Iya sih. Jadi bagian dari sistem. Cuma again ya, masyarakat kita tuh kan ketika melihat kita udah pernah ada dalam satu sistem, ya udah ada tato permanen istilah gua gitu ya. Jadi tetap ruang gerak akan berbeda. Problem kedua adalah ada nuansa selalu balas dendam, Den. Kalau di Indonesia nih, lu kalau udah ikut ini lu disebut Ternak Mulyono, lu petugas banteng dan lain-lain. Gua pun kan tetap udah punya cap ya. Gua dulu dukung Jokowi. Ketika gua tidak dukung Jokowi, dicapnya berbeda lagi. Dan dalam konteks itu gue merasa mendingan jangan masuk dalam sistem yang saklek, apalagi masuk menjadi bagian dari istana. Gue milih enggak. Ya, teman-teman, wacana Prabowo 2 periode, nasib Gibran terdepakkah? Nah, ini masih menjadi pertanyaan bagaimana nasib Gibran di tahun 2029 nantinya, teman-teman. Karena walaupun masih lama ya Pilpres tahun 2029, tapi ya sudah mulai ada ancang-ancang ya siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto nantinya di tahun 2029. Bahkan ya beberapa partai pun memberikan sinyal bahwa akan mendukung Prabowo Subianto, tapi ya dengan ketua umum mereka dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana dengan nasib wakil presiden Gibran? Apakah nantinya ya dia masih bersama dengan Pak Prabowo kalau Pak Prabowo masih merangkul dia ya, atau malah ya tidak lagi bersama dengan Pak Prabowo? Ya, bisa saja nantinya Gibran tidak maju lagi sebagai wakil presiden. Ya, dan bisa saja juga ya Gibran tetap maju sebagai calon presiden. Nah, kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi ya, dan tentu
ya kita sudah tahu bagaimana respon masyarakat terhadap Wakil Presiden Gibran ya dalam kinerja selama setahun lebih, dan juga apa yang dijanjikan Wakil Presiden Gibran terus dipertanyakan oleh masyarakat. Ya, seperti ya janji yang utamanya ini adalah janji mengenai ya 19 juta lapangan pekerjaan, karena masyarakat masih belum tahu ya kepastian tentang janji itu. Nah, harusnya ketika misalnya Wakil Presiden Gibran memiliki keinginan lagi maju sebagai calon Wakil Presiden atau calon Presiden di tahun 2029, maka janjinya itu ya harus ditepati. Kalau tidak, tentu masyarakat tidak mau memilih lagi. Ya, masyarakat sekarang tahu rekam jejak para pejabat yang akan nantinya ya bersanding di tahun 2029 ini. Oke, kita lihat di sini apa yang disampaikan ditulis oleh Tempo, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Henry Satrio, menilai ada 3 tujuan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melontarkan hasrat 2 periode untuk Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Ya, memang beberapa waktu yang lalu heboh ya mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi untuk bisa supaya Prabowo Gibran ya 2 periode, dan itu dititipkan kepada para relawan Jokowi ya ketika Prabowo Gibran diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden ya di tahun lalu. Nah, Hensa ini menyampaikan bagaimana dengan hasrat periode tersebut. Pria yang disapa Hensa ini mengatakan tujuan pertama adalah untuk mengklarifikasi ucapan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ahmad Ali. Nah, Ahmad Ali mengatakan Gibran berpotensi menjadi lawan terkuat Prabowo di pemilihan presiden di 2029. Nah, ini kalau sudah dari PSI melontarkan hal ini, maka tentu ya Pak Prabowo harus siap-siap untuk bisa berhadapan dengan Gibran nantinya. Nah, ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam siniar Gaspol yang ditayangkan Kompas 22 Januari tahun 2026. Nah, kemudian ya yang kedua adalah Jokowi memahami bahwa Gibran belum siap di tahun 2029 sehingga dia harus memastikan anaknya ini selamat dulu sebagai wakil presiden Pak Prabowo. Nah, ini adalah pandangan-pandangan dari Hensa menanggapi pernyataan Pak Prabowo, menanggapi pernyataan dari Pak Jokowi ya untuk bisa Gibran tetap selamat sebagai wakil presiden dulu, karena untuk tahun 2029 sebagai presiden dia menilai ya mungkin Gibran masih belum siap. Menurut Hensa, Jokowi akan melihat terlebih dulu apakah anaknya siap untuk dimajukan pada Pilpres 2034. Selain itu, Hensa mengatakan Jokowi ingin memberi pesan agar publik tidak berasumsi Prabowo dan Gibran bakal berpisah di Pilpres 2029. Karena itu akan repot apalagi Prabowo punya banyak pilihan calon wakil presiden, kata Direktur Eksekutif Kedai Kopi ini. Nah, pada Pilpres 2024, Prabowo membutuhkan Jokowi sebagai incumbent sehingga memilih Gibran sebagai cawapresnya untuk menang. Berbeda dengan 2024 untuk Pilpres 2029, Prabowo adalah incumbent. Ya, kemungkinan dia tidak butuh Jokowi lagi untuk menang, kata Hensa. Nah, apabila Prabowo kembali mengajak Gibran dalam kontestasi 2029, Hensa menilai langkah itu akan membesarkan partai politik yang dekat dengan Gibran, yakni PSI. Kalau Prabowo bersama Gibran lagi di tahun 2029, itu kan artinya Prabowo membesarkan Gibran memang mempersiapkan Gibran sebagai capres, kata dia. Namun, Hensa berpendapat bahwa Prabowo akan mengikuti jejak presiden sebelumnya, yakni memilih cawapres yang tidak akan mengganggu dia
dan elektabilitas Partai Gerindra. Dia akan memilih cawapres yang tidak lagi punya ambisi untuk maju sebagai presiden. Kalau masih berambisi ya sulit, maka Prabowo mungkin akan memilih cawapresnya dari Gerindra atau yang umum, kata dia. Senada dengan Hensa, dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan bahwa pernyataan Jokowi soal 2 periode untuk menganulir pernyataan Ahmad Ali sebelumnya. Adi berpendapat bahwa untuk cawapres Pilpres 2029 hanya Prabowo yang bisa menentukan siapa yang pendampingnya. Manuver Prabowo itu paling sulit diprediksi publik. Suka tak terduga, kata Adi kepada Tempo. Adi mengatakan bahwa partai koalisi pendukung juga akan tegak lurus dengan Prabowo soal calon wakil presidennya ya di 2029. Sebelumnya pada Jumat 30 Januari 2026, Jokowi menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berjalan selama 2 periode. Jokowi juga memastikan Gibran tak akan maju menjadi bakal calon presiden pada kontestasi politik selanjutnya. Ya, memang teman-teman bahwa kalau misalnya ya Gibran maju sebagai kontestasi sebagai calon presiden di tahun 2029, maka otomatis dia akan berhadapan dengan Pak Prabowo Subianto. Karena sudah pasti bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan lagi pemerintahan, mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden 2029. Ya, tentu ketika Gibran memiliki potensi sebagai capres bukan cawapres, maka dia akan berhadapan dengan Pak Prabowo Subianto. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.